Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Kita berjumpa kembali di dalam pemahaman Alkitab. Namun kali ini saya coba mengembangkan hal yang berkaitan dengan iman Kristen. Karena itu lewat kegiatan ini saya menggunakan atau memakai istilah pemahaman iman Kristen. Karena materi yang akan kita dalami bersama-sama bisa kita pakai juga untuk materi katekisasi bagi saudara ataupun anak-anak saudara yang saat ini sedang mengikuti katekisasi dan belum selesai karena masa pandemi, atau saudara yang belum mengikuti katekisasi dan berminat untuk mengikuti katekisasi agar bisa disidik, maka materi ini bisa kita pakai asalkan Bapak, Ibu, ataupun saudara yang mengikutinya seri demi seri hingga selesai. Seri kita kali ini akan berbicara tentang doa yang benar. Dan pada kesempatan kali ini, di pengantar ini, kita akan melihat lebih dulu hidup orang Kristen, hidup dalam doa. Nah, sebagaimana yang disaksikan oleh Alkitab, bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Ada banyak nas yang melandasi pemahaman ini. Saya coba memakai atau menggunakan nas Alkitab melalui surat Roma pasal yang ke-12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sebagaimana kesaksian Alkitab tentang manusia, bahwa dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah artinya dia bukannya sama seperti Allah, tapi memiliki sifat-sifat kebaikan yang harusnya dimiliki manusia, sebagaimana yang Allah miliki. Bagaimana kehidupan manusia yang dijalani dalam kehidupan realitas sehari-hari, Alkitab pun menyaksikan dalam sisi yang lain bahwa manusia adalah makhluk yang fana. Manusia rentan tergoda oleh pikiran dan perasaannya, sehingga ia sering kali gagal dalam memenuhi tugas panggilannya sebagai makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena kelemahannya yang mudah terpengaruh oleh perasaan, pikiran, dan sesuatu yang dilihat, maka inilah yang membuat manusia seringkali mengalami apa yang disebut dengan kecewa, kesedihan, putus asa, dan semua terangkai dalam sebuah pengalaman yang disebut dan dimaknai oleh manusia dengan penderitaan. Dengan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia ini, manusia kehilangan kebahagiaan, hilang ketentraman dalam hati, hilang keharmonisan dalam diri, hilang juga keharmonisan antar relasi dengan sesamanya, dengan keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, dan juga yang lebih penting, bahwa kelemahan manusia yang mudah terpengaruh oleh perasaan, pikiran, dan juga apa yang dilihatnya, inilah yang juga membuat relasi antara manusia dengan Allah menjadi menjauh atau rusak. Inilah yang disebut dengan problema kehidupan manusia. Ketika manusia mengalami problema kehidupannya, menyampaikan segala isi hati, perasaan, pikiran, pergumulan, penderitaan yang dialaminya ini kepada Allah, ada pengalaman baru yang bisa dirasakan, di mana ada perasaan lebih ringan, ada perasaan lebih lega, ada penghiburan, ada kekuatan baru, ada solusi yang sebelumnya tidak nampak. Pengalaman inilah ketika manusia membangun relasinya kembali dengan Allah, yang kita sebut dengan doa. Doa yang membuat relasi antara manusia sebagai ciptaan dan Allah sebagai Sang Pencipta menjadi begitu dekat. Doa membuat komunikasi begitu terbuka, terjalin keakraban, kedekatan. Di pihak lain, dengan adanya komunikasi ini, kita memahami doa menjadi bagian dari anugerah Allah. Disebut dengan anugerah
Karena melalui doa, Allah mengaruniakan kepada manusia kemampuan untuk menjalin relasinya dengan Allah. Melalui doa, Tuhan mengaruniakan kepada manusia kemampuan untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati, pergumulan, pengalaman hidupnya. Melalui doa, menyatukan antara bumi dan surga, artinya menyatukan relasi yang begitu dalam antara manusia sebagai ciptaan dan Allah sebagai Sang Pencipta. Relasi ini tidak dijumpai pada makhluk ciptaan yang lain. Karena itu, selayaknya lah kita yang telah menerima anugerah Allah, diberi kemampuan, dikaruniai kemampuan untuk dapat menjalin relasi yang demikian indah, dekat dengan Allah melalui doa, kita dapat menggunakan doa dengan sebaik-baiknya. Artinya, doa bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Sama seperti kita perlu berbicara, menyampaikan isi hati kita kepada keluarga kita atau orang lain, demikianlah dengan Tuhan. Kita bisa menggunakan doa untuk menjalin hubungan yang semakin dekat dan menggunakan doa untuk semakin mengenal kehendak Allah. Doa menjadi bagian dalam kehidupan. Karena itu, selayaknya doa menjadi nafas kehidupan bagi orang percaya. Nah, namun bagaimana tentang isi doa? Terkadang kita menerapkan sesuatu yang tanpa kita sadari tak sesuai dengan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan Allah. Cara berkomunikasi yang baik ini tentunya berkaitan dengan melihat siapa kita dan siapa Allah. Nah, tanpa kita sadari, seringkali dalam permohonan kita bukan berupaya menemukan kehendak Allah, yang seringkali memaksakan kehendak kita pada Allah. Bagaimana isi tentang doa, sehingga doa itu begitu bermakna dan berdampak atau berpengaruh dalam kehidupan kita? Mari kita ikuti sesi selanjutnya. Bapak Ibu dan Saudara, bagi Bapak Ibu yang memang berkeinginan untuk mengikuti bagian pemahaman iman Kristen ini untuk menjadi bagian dalam kelas katekisasi e-learning atau katekisasi online, maka silahkan mendaftarkan diri dengan menghubungi secara pribadi ke nomor HP saya atau lewat WA saya. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan untuk materi ini kiranya kita mendapatkan pemahaman yang baru tentang makna doa.